Pertanyaannya simpel saja. Dalam Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah, kemudian saya Thariqahnya di situ, ada ajaran Syekh Baharuddin tentang Allahumma'i Allahu Habibi. Allahumma'i Allahu Habibi. Pertanyaan saya adalah, apakah ajaran Allahumma'i Allahu Habibi bisa disandingkan atau disamakan dengan wahdatul wujud? Itu saja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kecil umur 13 alhamdulillah juga ngambil Thariqah Naqsyabandiyah. Dan dari umur 9 tahun khidmat kepada Syekh sampai umur 11 tahun Syekh Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah. Ya. Dan ikut suluk arba'inat 40 hari umur 13 tahun. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Betul, jadi kalau lagi ada was-was kita sudah wudu, sudah mandi, tobat, tapi kok masih was-was? Lalu apa auratnya? Ternyata ini aurat yang diamalkan oleh gurunya Imam Junaid, As-Sakti, Ma'ruf Al-Kharqi. Mereka ini mewiridkan ini sebelum tidur, tapi bertahap di luar suluk. Pertama, malam ini sekali sebelum tidur, Allahu ma'i, Allahu hadiri. Bahkan ada tambahannya, Allahu syahidi, Allah selalu menyertaiku. Kalau belajar ilmu akidah, Allah jisim atau bukan jisim? Benda atau bukan benda? Kalau Allah jisim benda, maka Allah menempati. Disebut ma'i, bersatulah makhluk dengan khalik, dan itu batil, berarti akidahnya salah. Allah itu tidak benda, bukan jisim. Kalau mau kita sebut Allah bersamaku, Allah di kanan kiriku, itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia bukanlah benda. Maka ketika Nabi mengatakan di hadis Bukhari, jangan meludah ke depan. Ini Arab Badui ini sebagian suwe emang di zaman itu. Lagi sholat masih ngeludah coba. Maka tembok-tembok Nabawi itu penuh dengan ludahnya. Itu suweknya mereka tuh. Itu mereka tuh belajar adab. Nabi sabar. Nabi nggak bilang laknatullah alaikum, nggak. Nabi ajarin, Nabi bersihin, terus Nabi ngomong, kalau kamu sholat jangan meludah ke depan, karena Allah ada tijah amamikum, di hadapanmu. Apakah Allah fi jihatil amam? Enggak. Kenapa? Karena Allah bukan benda. Jadi kalau disebut Allahu ma'i, apa yang ma'i? Bisa ilmunya, bisa kudrah iradahnya, bisa sifatnya, bisa namanya. Saya mau tanya nih Pak Kiai, waktu dulu belajar akidah, ruh bertempat gak di badan? Bukan, gak ada tempat. Di kitab Kimia Sa'adah, Ghazali juga mempertegas itu, ruh itu gak bertempat, apalagi yang meniupkan ruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sebut Allah bersemayam di atas aras, kalimat ini kalau faham tadi gak ada masalah. Kalau faham Allah tidak benda. Cuma mereka kan gak paham. Kalau menyebut Allah bersemayam, yang terbayang Allah duduk-duduk. Ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang sholat di tempat yang tinggi itu lebih dekat kepada Allah daripada sholat di bawah. Jadi kami tadi dekat banget ke Allah. Istri saya canda, sekarang kita bawa aquanya sisa satu. Ini air berkah ini. Kenapa? Kita baru sedikit dekat kepada Allah. Saya nggak ngerti itu maksudnya apa. Kan kita lagi terbang di langit, Allah kan di langit. Kata kawan yang sarung, nggak jarang pakai sarung tapi pakai celana, dan sholatnya celananya agak naik-naik dikit. Nah, itu kan akidahnya gitu. Makanya mohon maaf Kiai, orang yang membayangkan Allah bertempat di atas, itu wajahnya agak berbeda dengan orang yang meyakini Allah tidak bertempat. Ya, mohon maaf saya tidak boleh sebut. Tapi guru saya, Said Agil Munawar, itu S1, S2, S3 di Madinah, S1, S2, S3 di Mekah, Ummul Qura. Apa kata beliau? Orang yang meyakini Tuhan bertempat itu,
la nur fi wajhi. Enggak ada nur di wajahnya, adanya nar. Maka marah mulu. Manhaj al-ghadabiyah. Allah mastur ummata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar-sabar kiai ketemu mereka ya, yang sabar-sabar. Nah, jadi kalimat Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud. Sebenarnya wahdatul wujud, kalau faham bab yang tadi, kalimat wahdatul wujud bukan bab akidah. Bukan bab akidah. Di bab akidah tidak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Li'annal 'abda 'abdun war rabbu rabbun. Karena hamba war rabba rabbun. Allah ya Allah, khaliq ya khaliq. Enggak mungkin hamba bersatu dengan makhluk. Level lah. Bahkan enggak usah belajar begitu. Allah itu wujud bizatihi, kita wujud bi ghairihi. Allah itu qadim, kita ini hadis. Pantas enggak? Nah, ini pembukaan Risalah Qusyairiyah. Dalam Ar-Risalah Qusyairiyah disebutkan kalam Imam Junaid, kutub di zamannya. Ma huwa tauhid? Faqala, kata beliau, apa itu tauhid? Tauhid itu ifradul qidami anil hadath. Mengesakan, membedakan Allah yang qadim dengan makhluk yang hadis. Faham ini, maka mau wahdatul wujud, mau hulul, itu enggak jadi benturan dengan akidah. Itulah mauqif Imam Bukhari, Imam Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar. Tetapi ahli syariat membaca mereka bukan dengan ilmu mereka. Ya, itu aja masalah mereka. Boleh nggak ngomong ke kekasih, wahai belahan jiwaku? Itu wahdatul wujud. Belahan jiwaku. Jadi sebelah jiwa kita, sebelah jiwa dia nyatu di satu badan. Gimana tuh? Pelet paling ampuh itu. Gimana? Dalam bab akidah tidak ada nama, jangankan dua ruh bersatu, ruh aja nggak pernah nyatu sama badan, dia cuma ta'alluq aja dengan badan. Terus kok ada orang meyakini Allah menyatu dengan hamba? Kan mustahil. Ruh sama ruh nggak bisa nyatu, ruh sama badan yang bisa nyatu. Nggak ada ruh pindah ke badan yang lain, nggak ada. Nggak ada. Maka Allahu ma'i bukanlah wahdatul wujud, disebut muraqabah ma'iyah, merasa diawasi oleh Allah yang maha qadim. Karena Allah qadim, yang paling terdekat kepada yang qadim itu adalah ruh. Karena ruh dari alamul amr, alamul amr sebelum alam janin, alam janin sebelum alam nyata. Jadi kalau mau mendekat kepada Allah harus berpulang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harus berpulang ke amr itu, barulah ini yang disebut inni qarib. Semoga Banser tidak paham.